Aku akan bersabar. Bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang letih dengan kesabaranku, Ali bin Abi Thalib. Jika cerita berikut ini bermanfaat silakan bagikan ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sebuah dusun kecil di pinggiran pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Dia hidup bersama ibunya yang sudah tua, Mbak Siti. Kedua orang itu hidup sederhana, bergantung pada hasil kebun sayuran yang mereka kelola bersama. Raffi adalah anak yang soleh dan rajin. Setiap pagi, dia bangun sebelum subuh untuk salat, lalu pergi ke kebun bersama ibunya. Namun, hidup mereka tidak selalu mulus. Setiap tahun, musim kemarau selalu datang dan membuat kebun mereka kering. Tanaman layu, rezeki menipis, dan mereka seringkali hanya makan sekali sehari. Mbak Siti, yang sudah tua dan lemah, seringkali menangis melihat keadaan mereka. Raffi, mengapa kita selalu menderita begini? Tanyanya satu hari sore, sambil memandang kebun yang kering abis. Kita sudah beribadah dengan ikhlas, tapi kenapa Allah belum memberkahi kita? Raffi mendekat, memeluk pundak ibunya. Dia ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib yang selalu dia ingat, aku akan bersabar. Bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Ibu, sabarlah, katanya dengan lembut. Kita tahu bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah yang terbaik. Kita hanya perlu terus berusaha dan bersabar. Mbak Siti mengangguk, meskipun matanya masih basah air mata. Kamu benar, anakku, tapi kadang aku merasa lelah menghadapi semua ini. Kalau begitu, mari kita berdoa bersama, kata Raffi. Mereka berdua lalu berdoa, memohon kepada Allah agar memberikan rezeki dan kesabaran. Setelah itu, Raffi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia tahu bahwa musim kemarau akan bertahan lama, jadi dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan rezeki. Dia memutuskan untuk pergi ke kota yang jauh, mencari pekerjaan agar bisa membeli makanan dan air untuk ibunya. Sebelum pergi, Raffi berjanji kepada ibunya bahwa dia akan kembali sesegera mungkin. Jangan khawatir, Ibu, aku akan bekerja keras dan membawa uang untuk kita. Sabarlah menungguku. Mbak Siti menangis lagi, tapi kali ini karena bangga pada anaknya. Aku akan sabar, Raffi. Semoga Allah melindungimu dan memberkahi pekerjaanmu. Raffi kemudian berangkat ke kota. Perjalanannya jauh dan sulit. Dia harus berjalan selama berhari-hari, melewati hutan dan bukit. Kadang dia merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi dia selalu mengingat kata-kata Ali bin Abi Thalib dan janjinya kepada ibunya. Dia terus berjalan, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberinya jalan keluar. Setelah beberapa hari berjalan, Raffi akhirnya tiba di kota. Kota itu sangat ramai dan sibuk, berbeda jauh dari dusunnya yang tenang. Dia segera mencari pekerjaan, tapi tidak mudah. Banyak orang yang tidak mau mempekerjakannya karena dia miskin dan tidak punya pengalaman. Raffi merasa sedih dan putus asa, tapi dia tidak menyerah. Dia terus mencari pekerjaan, hari demi hari. Suatu hari, Raffi bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Haji. Pak Haji adalah seorang pedagang yang kaya dan murah hati. Dia melihat Raffi yang lelah dan lapar. Jadi dia memintanya untuk datang ke rumahnya dan makan bersama. Raffi senang menerima tawaran itu, dan dia segera mengikuti Pak Haji ke rumahnya. Di rumah Pak Haji, Raffi dimakan dengan makanan yang enak dan diberi tempat untuk tidur. Esok paginya, Pak Haji bertanya kepada Raffi mengapa dia datang ke kota. Raffi menceritakan semua ceritanya, tentang dusunnya yang kering, tentang ibunya yang tua, dan tentang keinginannya untuk mencari pekerjaan. Pak Haji merasa kasihan pada Raffi, dan dia memutuskan untuk mempekerjakannya. Aku akan memberimu pekerjaan, Raffi, katanya. Kamu akan bekerja sebagai pembantu di tokoku. Gajimu tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan menyimpan sedikit uang. Raffi senang sekali mendengar itu. Dia segera bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Pak Haji. Terima kasih banyak, Pak Haji. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, Raffi bekerja dengan rajin di toko Pak Haji. Dia selalu bangun pagi, membersihkan toko, dan membantu pelanggan. Pak Haji senang dengan kerja Raffi, dan dia sering memuji dia karena rajin dan jujur. Seiring waktu, Raffi mulai mendapatkan kepercayaan Pak Haji, dan dia diberi tugas yang lebih berat. Selama bekerja di toko Pak Haji, Raffi selalu menyimpan sebagian gajinya untuk ibunya. Dia juga sering berdoa untuk ibunya dan dusunnya. Dia tahu bahwa ibunya sedang menunggu dia dengan sabar, dan dia ingin kembali secepat mungkin. Setelah beberapa bulan bekerja, Raffi akhirnya memiliki cukup uang untuk membeli makanan dan air untuk ibunya.
Dia juga membeli beberapa barang untuk dibawa pulang ke dusun. Dia kemudian memberitahu Pak Haji bahwa dia ingin pulang. Apakah kamu yakin, Raffi? Tanya Pak Haji. Kamu bekerja dengan baik di sini. Dan aku bisa memberimu gaji yang lebih tinggi jika kamu mau tetap. Raffi mengangguk. Terima kasih banyak atas tawaranmu, Pak Haji. Tapi aku harus pulang ke ibuku. Dia sedang menungguku. Dan dia butuh aku. Pak Haji mengangguk. Merasa bangga pada Raffi. Kamu adalah anak yang baik, Raffi. Semoga Allah melindungimu perjalananmu dan memberkahi keluargamu. Raffi kemudian berangkat pulang ke dusun. Perjalanannya kembali jauh dan sulit. Tapi dia tidak merasa lelah karena dia penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Dia tahu bahwa ibunya sedang menungguku. Dan dia tidak sabar untuk bertemu dengannya. Setelah beberapa hari berjalan, Raffi akhirnya tiba di dusunnya. Dia segera pergi ke rumahnya. Dan dia melihat ibunya sedang duduk di teras rumah, menunggu dia. Mbak Siti melihat Raffi. Dan dia menangis dengan kebahagiaan. Raffi, anakku, kamu kembali. Raffi berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat. Ya, ibu, aku kembali. Aku membawa makanan dan air untuk kita. Mbak Siti menangis lagi. Tapi kali ini karena kebahagiaan. Terima kasih, anakku. Aku tahu bahwa kamu akan kembali. Aku telah sabar menunggumu. Raffi kemudian memberitahu ibunya semua ceritanya. Tentang perjalanannya ke kota. Tentang pekerjaannya di toko Pak Haji. Dan tentang semua yang dia alami. Mbak Siti merasa bangga pada anaknya. Dan dia bersyukur kepada Allah karena telah memberinya anak yang soleh dan rajin. Setelah itu, hidup Raffi dan ibunya menjadi lebih baik. Mereka memiliki cukup makanan dan air, dan mereka tidak lagi menderita kelaparan. Raffi juga terus bekerja di kebun mereka, dan dia menanam tanaman yang lebih tahan kemarau. Seiring waktu, kebun mereka menjadi subur lagi, dan mereka bahkan bisa menjual sebagian hasil panennya untuk mendapatkan uang tambahan. Raffi selalu ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib dan pengalamannya di masa lalu. Dia tahu bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan. Dan dia selalu mengajarkan orang lain tentang keutamaan sabar. Dia juga selalu bersyukur kepada Allah untuk semua nikmat yang diberikan kepada dia dan ibunya. Suatu hari, Raffi bertemu dengan seorang pemuda yang sedang kesulitan. Pemuda itu merasa putus asa dan ingin menyerah pada hidup. Raffi mendekat kepadanya dan menceritakan semua ceritanya. Dia memberitahu pemuda itu tentang keutamaan sabar dan bagaimana kesabaran telah membantu dia melewati semua rintangan dalam hidup. Jangan menyerah. Katanya kepada pemuda itu, aku tahu bahwa hidup kadang sulit, tapi kamu harus terus berusaha dan bersabar. Allah akan memberimu jalan keluar, jika kamu percaya padanya. Pemuda itu mendengar cerita Raffi, dan dia merasa terinspirasi. Dia mengangguk dan berterima kasih kepada Raffi. Terima kasih banyak, Raffi. Kamu telah memberiku harapan kembali. Aku akan coba bersabar dan berusaha. Raffi tersenyum. Itu yang aku mau dengar. Semoga Allah memberkahimu dan memberimu keberhasilan. Setelah itu, Raffi terus hidup dengan penuh syukur dan kesabaran. Dia selalu membantu orang lain yang sedang kesulitan. Dan dia menjadi contoh bagi banyak orang di dusunnya. Dia tahu bahwa kesabaran adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan. Dan dia akan selalu mengajarkan orang lain tentang keutamaan sabar. Dan demikianlah cerita tentang Raffi, seorang pemuda yang soleh dan rajin, yang dengan kesabaran dan kerja kerasnya mampu mengubah hidupnya dan ibunya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan, dan bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah yang terbaik. Kita hanya perlu terus berusaha dan bersabar, dan Allah akan memberinya jalan keluar. Jika cerita ini bermanfaat silakan bagikan ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.